Pernahkah Anda bertanya, karakter seperti apa yang Tuhan inginkan bagi seorang pelayan gereja? Atau hal-hal apa saja yang perlu saya perhatikan dan lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan? Bagaimana caranya agar saya tetap bertumbuh dengan maksimal saat melayani dan bekerja di waktu bersamaan? Bagaimana caranya memimpin sekaligus melayani dalam bidang pelayanan saya? Jika Anda pernah bertanya demikian, inilah saat yang tepat untuk mengikuti kelas ini. Mulai bulan September ini, GKY Kebun Jeruk membuka kelas pembinaan pengurus yang akan diadakan pada tanggal berikut ini. Kelas ini bersifat wajib bagi semua BPP dan anggota pengurus yang ada. Sampai jumpa dalam pertemuan kita. Bisa sih? Emang notifnya buat apa? Wah, kalian nggak tahu ya? Kalian download? Belum. Nah, aplikasi GKY Kebun Jeruk ini adalah sarana untuk kita dapat mengetahui info-info yang ada di dalam gereja. Selain itu, kita juga akan dapat notifikasi loh dari ibadah dan juga pokok-pokok doa. Selain itu, kita juga dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah secara onsite. Oh, wah keren banget tuh Cek. Jadi aku nomor dulu ya? Jalurnya gimana? Susah kan? Enggak kok, caranya gampang banget. Downloadnya itu di Google Store. Kalian tinggal cari aja GKY Kebun Jeruk. Cepet kalian kita download. Ayo kita mau download dulu. Yuk Bapak Ibu, saudara semuanya, kita download aplikasi GKY Kebun Jeruk supaya kita dapat mengetahui berita-berita terbaru yang ada di gereja ini dan juga mempermudah kita untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah secara onsite. Jangan lupa download ya.
akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, namun sebelumnya saya ajak kita boleh teduh sejenak di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Ibadah kita pagi hari ini kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 147 ayat 1 dan 12. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Mari jemaat sekalian, saya mau ngajak kita semua boleh mengangkat hati dan suara kita untuk memuji Tuhan. Biarlah segala pujian kita pada pagi hari ini hanya bagi Tuhan saja. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci.
Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami masih Tuhan berikan kesempatan boleh hadir di tempat ini, boleh beribadah dengan tubuh yang sehat. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan pikiran kami, biar setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biar segala pujian yang kami lakukan ini, yang kami pujikan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Satu minggu sudah kita lewati, mungkin banyak dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, kita boleh datang ke depan Tuhan, kita boleh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ayat bimbingan pengakuan dosa pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul ayat 8, ayat 21 dan 22. Tidak ada bagian hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu. Mari jemaat sekalian kita angkat pujian ini untuk mempersiapkan hati kita memasuki doa pengakuan dosa. Ku hanya seorang berdosa. Semua milikku Tuhan yang beri, sejak ku percaya kepadanya, tiada yang dapat ku banggakan. Ku hanya seorang berdosa, ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Ku tak berdaya, penuh dosalah. Langkahku sesat jauh dari Tuhan. Dosa membuatku jauh darinya. Meski ku berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama katakan ayat ketiga. Kini hatiku bersukacita, ingin kabarkan Injil Tuhanku, agar orang tahu bahwasanya ku seorang berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita mau mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapannya. Benar Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Kami manusia yang penuh dengan kesalahan dan kelemahan. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin pikiran kami, hati kami, bahkan mulut, bibir kami, dan tingkah laku kami seringkali jauh daripada apa yang Tuhan harapkan untuk kami lakukan. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami kalau kami sangat cepat untuk menyakiti orang lain.
Ampunilah kami Tuhan kalau kami sangat mudah menghakimi orang lain dan menyalahkan. Ampunilah kami kalau kami lebih sering menjadi orang-orang yang egois, yang menuntut banyak hal untuk dimengerti oleh orang lain. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami ternyata tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kami bermalas-malasan, kami menjalani hari tanpa mengutamakan Tuhan. Kami seringkali mengambil keputusan-keputusan yang salah tanpa bertanya terlebih dahulu kepadamu Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Ampunilah kalau kami berkata kami percaya tetapi nyatanya dalam tingkah laku kami sehari-hari ketika ada permasalahan yang dihadapi ternyata kami gak percaya sama Tuhan. Kami seringkali mencari jalan keluar sendiri, kami terus-menerus meminta bantuan kepada orang lain. Tapi kami lupa untuk terlebih dahulu memohon kepada Engkau Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Biarlah setiap kami Tuhan yang boleh datang hari ini. Kami boleh datang dengan hati yang sungguh padamu. Kami datang dengan hati yang hancur. Kami datang dengan hati yang sungguh ingin memohon. Biarlah Engkau yang boleh menyelamatkan dan menghapuskan dosa kami. Dan biarlah setiap kami yang boleh merasakan, mengalami anugerah-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama punya hidup yang baru. Kami mau sama-sama komitmen untuk hidup bagi nama-Mu Tuhan. Bukan untuk diri kami sendiri, tetapi hanya untuk Engkau semata. Biarlah doa ini menjadi doa yang boleh kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Biarlah setiap kita yang adalah milik kepunyaan Allah, setiap kita boleh punya hidup yang terus mau senantiasa bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan perbuat buat setiap kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwasannya
biarlah setiap kita senantiasa bersyukur untuk kebaikan, untuk kasih dan anugerah Tuhan. Untuk setiap kita yang telah ditebus, mari kita mau sama-sama mengikuti apa yang Tuhan mau untuk setiap kita. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Biarlah setiap kita menggunakan seluruh kesempatan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan semata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita mau sama-sama mengikarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tibalah waktunya kita akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita semua, kita boleh membuka hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menerangi jalan kita. Dan firman Tuhan itulah yang membentuk hidup kita. Mari bersama-sama kita akan pujian ini untuk mempersiapkan hati kita. Firman-Mu
saudara-saudari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, sungguh-sungguh kami bersyukur kami boleh lagi datang untuk beribadah dan bersama kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah, jadikan saluran berkat bagi setiap kami. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, hati pikiran kami terbuka untuk menerima firman-Mu, untuk menyimpan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup sehari-hari kami. Berkati setiap kami Tuhan, kalau kami saat ini merasa susah, kami ada kedukaan, ada kesulitan, Tuhan kami mohon Engkau hibur kami dengan Roh Kudus-Mu dan dengan firman-Mu. Kalau kami merasa hidup sangat berat, kalau kami merasa sekarang sangat lemah Tuhan, kami mohon Engkau kuatkan, teguhkan kami dengan Roh Kudus-Mu dan dengan firman-Mu. Hiburkan kami Tuhan, teguhkan kami Tuhan. Kami serahkan diri kami ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Baik yang ada di ruang ibadah maupun mereka yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan menjaga dan memeliharakan kita sekalian. Kami sungguh bersyukur pada hari ini saya boleh ada di tengah-tengah saudara. Saya dari Jakarta, dari STT Amanat Agung, Sekolah Alkitab milik dari GKY, dari Sinode GKY. Lokasinya ada di Jakarta. Salam buat Bapak Ibu dari teman-teman saya yang melayani sebagai dosen-dosen di Sekolah Alkitab STT Amanat Agung. Ya, doakan supaya Sekolah Alkitab ini terus boleh dipakai oleh Tuhan untuk mendidik, membentuk banyak hamba-hamba Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang baik di zaman ini. Kalau Bapak Ibu ada anak atau mungkin Bapak Ibu sendiri ingin masuk sekolah teologi, dididik menjadi hamba Tuhan, silakan boleh mendaftar di STT Amanat Agung. Apalagi yang masih muda-muda, ya kalau kalian merasa Tuhan panggil, berani ambil keputusan. Dan kemudian serahkan dirimu untuk dibentuk, dididik menjadi hamba-hamba Tuhan dengan bersekolah di sekolah Alkitab, di sekolah teologi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, marilah kita bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini tema yang saya ambil adalah komunitas yang saling percaya. Ya, tadi kita sudah lihat judul dalam bahasa Inggrisnya Fragile Community, gitu ya, distrust. Kalau diterjemahkan Indonesia kira-kira komunitas yang ringkih, komunitas yang rentan, komunitas yang lemah, gampang rusak. Kenapa? Karena saling tidak percaya, distrust. Jadi saya ambil yang positifnya, komunitas yang saling percaya. Kita harus menjadi komunitas yang saling percaya, bukan komunitas yang saling tidak percaya. Kalau saling tidak percaya itu bukan komunitas lagi. Ya, permusuhan, perkelahian, kemarahan, konflik, itu bisa terjadi. Tapi kalau saling percaya, nah kita baru membentuk satu komunitas, kehidupan bersama. Saudara sekalian, sudah cukup lama kita tidak salam-salaman satu dengan yang lain. Mungkin sudah setahun lebih saya udah gak pernah salaman. Pernah mungkin sekali dua kali awal-awal dulu, agak kelupaan ketemu teman lama langsung salaman. Setelah itu baru sadar langsung semprot-semprot dengan hand sanitizer. Sekarang orang gak tersinggung lagi karena itu. Ya orang tahu perlu memang jaga. Saudara, mengapa orang melakukan salam tangan begitu ya, salaman? Dari mana sih munculnya salaman ini? Kenapa kok jadi kayak simbol persahabatan, salaman? Saudara sekalian, saya pernah baca katanya salaman itu awal muasalnya itu muncul dari suatu tindakan orang ketemu orang lain, ya zaman dulu, bahwa mereka tidak sembunyikan tangan tuh di belakang. Tidak mengepal tangannya, memegang sesuatu. Tapi mereka mengatakan, saya datang dengan tangan terbuka, datang dengan damai. Tidak ada yang saya sembunyikan. Kalau zaman dulu kan orang suka perang, suka bermusuhan, suka berkelahi. Kalau apalagi kalau nggak saling kenal. Kalau ketemu tangan terbuka, ya jadi dua orang sama-sama tangan terbuka dan kemudian saling menyambut. Itu tandanya orang yang saling terbuka. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan.
Tidak ada sesuatu yang ditutupi. Mungkin nanti kalau udah dekat, ternyata pisau. Begitu kan, kalau ditusuk kita. Tapi kalau datang dengan tangan kosong ini, dengan tangan terbuka, artinya saya datang dengan damai. Kamu boleh percaya pada saya. Kalau kamu datang dengan tangan terbuka begini juga, saya percaya pada kamu. Niatmu baik, tidak niat jahat, tidak niat melukai. Jadi ada terbuka. Ya, datang dengan tangan terbuka. Ya, kita senang kalau orang datang dengan tangan terbuka ya. Tapi kalau orang datang ke kita dengan tangan kosong, kita kurang suka. Harus bawa oleh-oleh, begitu ya. Kalau tidak bawa oleh-oleh kan tangan kosong. Tapi kalau tangan terbuka kita senang. Artinya ini datang dengan damai. Sebenarnya itu arti salaman. Maka kenapa pakai kata salam? Itu kan dari bahasa Alkitab. Shalom. Nah, shalom itu damai. Dalam bahasa Indonesia menjadi salam. Dari bahasa Ibrani, bahasa Arab ke Indonesia menjadi salam. Damai, bukan datang dengan konflik. Nah, kalau saya ulurkan tangan, saudara ulurkan tangan, itu artinya kita saling damai. Tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Terbuka. Nah, saudara sekalian, sebenarnya hubungan dalam komunitas seperti gereja kita, ini harus hubungan yang terbuka seperti itu. Bisa saling percaya, bisa saling membangun. Dan itulah yang akan kita pelajari pada hari ini dari satu bacaan Alkitab yang saya ambil dari Matius 14. Ayat 25 sampai 31. Di komunitas ada orang berbeda-beda. Ada orang yang besar, ada orang yang sudah menjadi pemimpin, ada orang yang lemah, mungkin kita anggap ini belum pintar, orang yang belum bisa lakukan apa-apa. Tetapi itu harus menjadi satu kesatuan. Seperti bacaan kita, di situ ada Tuhan Yesus, di situ ada Petrus yang nanti akan menjadi renungan kita pada hari ini. Mari silakan buka Matius 14 ayat 25 sampai 31. Matius 14 ayat 25 sampai 31. Dari ayat-ayat ini kita akan mempelajari tema kita, komunitas yang saling percaya. Demikian bunyi firman Tuhan Matius 14 ayat 25 sampai 31. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudari yang kekasih, kita tahu cerita firman Tuhan ini. Ini mengenai orang murid-murid Yesus yang naik perahu, kemudian dari situ mereka mengalami masalah yang berat sekali, perahu mereka goncang karena angin yang keras. Tapi Yesus tidak bersama mereka pada saat itu di dalam perahu. Nah, dalam kondisi yang seperti itulah kemudian dikatakan Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Mereka perahunya goncang, seperti sudah mau tenggelam. Kemudian Yesus berjalan di atas air datang menghampiri mereka. Awalnya mereka sangat ketakutan. Mereka mengatakan, itu hantu. Ya saudara, biasalah kalau sudah takut, panik, muncullah pikiran yang seperti itu. Hantu. Tapi kemudian dikatakan, Yesus segera menjawab mereka, jangan takut, ini aku. Ini aku.
Jangan takut. Saudara sekalian, mestinya cukup dekat, sudah cukup dekat sehingga mereka bisa mendengar suara Yesus. Nah, saudara sekalian, kemudian timbullah percakapan antara Petrus dengan Tuhan Yesus, dan apa yang terjadi, dan di situ menunjukkan satu hal, saudara sekalian, yaitu ada satu keinginan Pak Petrus untuk percaya kepada Yesus, dan bagaimana Yesus memberi kesempatan kepada Petrus. Dan itu akan menjadi pelajaran yang sangat bagus sekali. Mari saudara kita lihat poin yang pertama. Petrus percaya kepada Yesus, dan Yesus memberinya kesempatan. Saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, Petrus berkata kepada Yesus, ya, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Pertama dia takut, ini apa nih, hantu kali. Tapi kemudian Yesus bilang, bukan, kamu gak boleh takut, ini aku. Ini aku. Walaupun tidak mengatakan, oh ini aku Yesus. Tapi dengan berkata, ini aku, murid-murid mendengar suara itu, nada itu, cara bicara itu, mereka langsung tahu sudah, Tuhan Yesus. Tetapi Petrus kemudian mengatakan untuk meyakinkan dirinya, kalau memang itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Suruhlah. Bahasa Inggrisnya command. Perintahkan. Komando aku. Kasih komando supaya aku datang berjalan di atas air. Saudara sekalian, Petrus bukan sekedar ingin menguji itu benar Yesus apa bukan. Dia tahu itu Yesus. Dia tahu itu Yesus. Kalau enggak dia nekat. Masih belum sangat yakin kan, siapapun yang bisa ngomong, iya ini aku benar, datanglah begitu. Ternyata bukan Yesus. Matilah dia, begitu kan. Dia tahu itu Yesus. Tetapi dia ingin membuktikan bahwa karena itu betul-betul Yesus, maka ketika dia turun dari air, dia berjalan, dia bisa berjalan. Dia akan percaya itu. Dia pasti ada percaya itu sehingga dia berani berkata bahwa dia akan berjalan di atas air ke sana, ke orang itu. Tetapi dia tidak berani lakukan sendiri. Dia tidak langsung, oh Yesus, udah saya berjalan ke sana. Enggak begitu. Tapi dia bilang, suruhlah aku datang. Jadi dia ingin Yesus yang suruh dia datang. Artinya apa saudara? Petrus mempercayakan dirinya kepada Yesus dan kepada komandonya Yesus. Dia tidak bilang gini, oh ternyata Yesus, oke tunggu, saya turun, saya akan jalan di atas air kepadamu. Begitu. Tapi dia bilang, suruhlah aku, komandoin aku untuk datang kepadamu. Kalau Yesus bilang, jangan, ngapain juga kamu datang. Dia nggak akan lakukan toh. Karena itu dia bilang, suruhlah. Kalau Yesus yang suruh, dia akan turunkan kakinya. Dari perahu, dia berjalan. Artinya saudara, disitulah Petrus memperlihatkan dirinya orang yang mau mempercayakan diri kepada Yesus. Ini satu tindakan yang sangat berani, mau mempercayakan diri. Petrus memang orang banyak masalah, saudara ya. Banyak kelemahan. Kadang-kadang ngomong lebih cepat dari pikirannya. Kadang tangannya lebih cepat juga dari pikirannya. Sering ngomong salah, tangannya berbuat salah. Tetapi sebenarnya dia adalah orang yang punya satu kesungguhan, ketulusan, ingin ikut Yesus, percaya kepada Yesus. Jadi kayak begini, dia langsung excited, langsung greget begitu. Saya mau jalan di atas air. Tapi tetap saja dia menunggu Yesus komandoin apa enggak. Jadi dia walaupun orang yang sangat kadang-kadang mulutnya cepat, dia ingin lakukan sesuatu, tapi dalam hatinya secara tulus dia tetap adalah orang yang ingin mempercayakan diri kepada Yesus. Maka dia bilang, suruh aku, komandoin aku. Bersyukurnya saudara kita lihat hubungan yang seperti ini. Dia percayakan diri kepada Yesus. Bagaimana sikap Yesus? Yesus memberinya kesempatan. Saudara, sebenarnya permintaan Petrus itu seharusnya enggak perlu-perlu amat. Karena Yesuslah yang akan berjalan ke perahu mereka.
Ngapain juga perlu Petrus nyamperin dia hanya dalam beberapa meter, kalau ngomong kayak begini kan sudah kedengaran, artinya cukup dekat sudah. Ngapain juga perlu. Tetapi Yesus memberinya kesempatan. Yesus tidak bilang, wah aneh-aneh aja permintaanmu, wis sana tunggu, gitu kan? Enggak. Tapi dia memberinya kesempatan. Dia menaruh kepercayaan kepada Petrus, walaupun permintaan Petrus itu kelihatan agak aneh, agak nyeleneh, agak seperti main-main begitu. Tapi dia tahu levelnya Petrus. Memang Petrus itu cepat sekali begitu ingin lakukan sesuatu. Dan Yesus memberinya kesempatan. Dia tidak langsung, kamu ini. Enggak, dia memberinya kesempatan. Dan dengan itu sekaligus dia melatih Petrus. Itu yang luar biasa. Saudara, kalau kita melihat banyak orang-orang yang sudah jadi orang hebat, jadi pemimpin, besar, terkenal. Kalau ada orang lemah di dalam kelompoknya atau dalam gerejanya, cenderung apa? Udahlah, anak kecil, nggak ngerti apa-apa. Saya aja ngelakuin sendiri. Kamu macam-macam aja. Jangan aneh-aneh lah. Jadi tidak ada kesempatan buat orang-orang lemah, orang-orang kecil ini untuk maju, untuk berkembang. Ya, makanya kalau di gereja biasanya kita selalu kasih kesempatan. Ya, kamu coba dulu. Saya nggak pintar ngomong di depan orang. Oh iya, kalau gitu jangan langsung dimimpin acara di kebaktian umum. Mulai dulu mungkin di sekolah minggu atau di remaja atau di pemuda. Diberi kesempatan supaya dilatih. Jadi tapi di dalam ada unsur mau mempercayakan hal itu kepadanya. Memberinya kesempatan. Dan satu pihak, orang yang mau itu harus juga bisa mempercayakan diri kepada orang lain. Jangan curiga melulu. Jangan ragu-ragu. Harus berani. Kalau diberi kepercayaan, lakukan dengan baik. Di situ kita melihat hubungan Yesus terhadap Petrus. Memberinya kesempatan. Dia tidak langsung bilang, enggak lah, kamu kan enggak akan bisa. Emang kamu siapa? Atau ngapain sih aneh-aneh amat permintaanmu itu? Enggak. Apakah Yesus tahu Petrus bakal jatuh? Saya yakin sih dia akan cukup yakin bahwa Petrus akan jatuh, karena memang kondisinya kan goncang-gancing dan si Petrus ini orang yang cukup emosional. Ya saat ini yakin, mungkin sebentar kemudian masa panik. Tapi Yesus ingin beri kesempatan. Bisa berbuat salah nggak? Bisa. Tapi Yesus kasih kesempatan. Saudara sekalian, kalau kita lihat apa yang Yesus lakukan untuk murid-muridnya, itu yang biasa terjadi. Yesus percayakan dirinya kepada murid-muridnya yang sebenarnya orang-orang lemah. Banyak hal kalau Yesus lakukan sendiri mungkin malah lebih cepat. Tapi murid-muridnya lakukan bikin banyak masalah. Lemah. Seringkali gagal. Apalagi orang-orang yang kita sangat suka dengar, Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu orang-orang yang sering berbuat salah. Tapi Yesus percayakan, Yesus latih mereka, Yesus kasih kesempatan. Karena Yesus tahu suatu saat orang-orang ini akan jadi pemimpin-pemimpin juga. Dan ternyata betul kan, kita lihat hasilnya. Yesus kasih kesempatan, Yesus melatih mereka. Tapi orang-orang yang diberi kesempatan, orang-orang yang diberikan kepercayaan itu harus bertanggung jawab sungguh-sungguh. Harus membangun diri sungguh-sungguh. Ya seperti kita hanya dalam gereja ini. Kalau kita diberi kesempatan, kita ada kesempatan diberi Tuhan untuk menjadi pemimpin yang mungkin kecil begitu ya urusan kerjaannya. Ayo ambil itu dengan penuh tanggung jawab, sungguh-sungguh. Untuk sekaligus kita membentuk diri, melatih diri. Kita yang sudah jadi pemimpin harus selalu juga bersifat untuk melatih orang, untuk membangun. Sebenarnya itu membentuk komunitas. Kita yang saling membangun. Nah, saudara sekalian, kemudian kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Poin kedua saya. Ketika Petrus gagal, Yesus menolong. Ketika Petrus gagal, Yesus menolong. Jadi Yesus kasih kesempatan. Yesus percaya. Tapi dia tahu Petrus ini siapa sih begitu. Nah, pas betul. Begitu Petrus turun dari perahu, mulai berjalan, dia berjalan. Sudah beberapa langkah. Mungkin dia lihatnya pada Yesus, dia berjalan. Ya, atau mungkin begitu berjalan,
Dia sudah mulai gaya kali, langsung tangannya terangkat begitu ya, mungkin ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia sudah berjalan. Tetapi ketika dia sudah berjalan, mungkin sambil lengok-lengok dia temannya, nih lihat saya berjalan misalnya begitu, dia kemudian mulai sadar, saya berjalan di atas air gitu, angin bertiup. Nah saudara, ketika dia melihat lingkungan seperti itu, kondisi seperti itu, dia mulai ketakutan. Dan karena ketakutan itulah dikatakan dia mulai tenggelam, mulai terjatuh, mungkin kayak kepleset begitu ya, mulai hampir tenggelam, belum sampai betul-betul tenggelam. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Ini perkataan yang sangat-sangat bagus diucapkan oleh Petrus. Dia berkata begini, Tuhan tolonglah aku. Ya, ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Itu krisis buat dia. Kalau dalam hidup kita seringkali mengalami gitu. Ya, kita mendengar Yesus memanggil, ayo ikut, kita ikut. Tapi beberapa langkah kemudian kita mengalami kesulitan, krisis, masalah, mungkin kegagalan. Apa yang terjadi? Disitulah sebenarnya ujian iman kita. Banyak orang yang gagal langsung ngutuk Tuhan, marah-marah. Ya kalau zaman dulu, zaman waktu saya muda, suka mendengar orang begitu kalau sudah gagal, orang Kristen tadinya percaya Yesus, tapi dia mengalami krisis, masalah, pikul yang berat, kemudian mungkin kegagalan dalam usaha, bisnis. Bukannya teriak pada Yesus, dia marah, kemudian pergi cari. Kalau zaman dulu saya muda, itu populer sekali, ke Gunung Kawi, gitu ya. Ke Gunung Kawi untuk cari jimat-jimat. Bisa terjadi, berarti dia nggak lulus ujian. Apa yang terjadi Pak Petrus? Pada saat dia krisis, pada saat dia mengalami hal yang menakutkan, dia sudah mulai merasa gagal, dia langsung berteriak, Tuhan tolonglah aku. Pada saat seperti itu pun dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa dipercayai. Saya ingat sekali anak saya waktu masih kecil makan kue tiaw. Ya, anak kecil makan kue tiaw katanya betul-betul harus dipotong pendek-pendek ya. Kalau enggak dia telan separohnya masih di mulut, dia merasa gimana gitu, mau masuk susah, mau keluar susah. Anak-anak saya kejadian kayak begitu. Dia merasa tersedak oleh kue tiaw. Karena memang waktu telan agak panjang, jadi telannya nggak masuk semua. Langsung dia panik. Saya jarang dia bersikap kayak begitu. Dia ini istri saya di depan, dia ada di sini. Ya, dia langsung kayak loncat gitu. Dia bukannya bilang misalnya kue tiawnya nyangkut, nggak. Dia langsung peluk mamanya, gitu ya. Jadi saya lupa apakah waktu itu dia sudah bisa ngomong apa enggak begitu. Tapi langsung kemudian dia percayakan dirinya ke mamanya untuk ditolong. Jadi dia merasa ini bisa nolong dia gitu. Ya kenapa dia nggak loncat ke saya ya? Tapi biasa anak selalu lebih dekat ke mama ya. Jadi dia loncat gitu ke istri, ke mamanya, langsung dipeluk. Pasti dalam artian itu dia minta tolong. Ada yang nyangkut nih begitu. Nah persis kayak Petrus begitu. Dia dalam krisis, mau gagal. Tapi dia masih bisa punya satu hal yang dia pegang, yaitu dia percaya bahwa Yesus bisa dipercayai. Karena itulah saudara, ketika dia krisis, ketika dia harus teriak, nama pertama yang muncul di mulutnya itu adalah Yesus. Sahabat sejatinya, kira-kira begitu. Sahabat sejatinya yang dia ingat yang akan menolong dia. Kita harus punya sahabat sejati, Yesus. Tapi kita juga harus punya banyak sahabat yang sekitar kita. Kalau kita ada kesulitan, kita tahu orang itu bisa dipercaya untuk mendengar kisah saya. Bisa dipercaya untuk mendoakan saya. Kalau saya punya masalah, saya harus bicara kepada seseorang. Saya percaya dia bisa menyimpan rahasia saya. Sahabat yang kita bisa percayai dalam krisis. Bukannya kita sedang bermasalah, kita krisis, malah orang itu ikut semakin menjatuhkan kita begitu. Kita nggak mau punya sahabat yang seperti itu.
Tapi pada pihak lain, kita juga harus punya sikap. Kalau saya punya masalah, jangan undur diri. Justru saya harus mencari orang untuk mendoakan saya, untuk menolong saya. Tentu pertama kita harus cari Yesus. Tapi saudara seiman kita itu diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi malaikat-malaikat untuk menolong kita. Kita harus bisa juga mempercayakan diri kepada orang lain. Dan orang lain memberi kita kesempatan dan menolong kita. Persis seperti yang Yesus lakukan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Dia kan pasti secara alamiah saja kalau orang jatuh terus minta teriak tolong, pasti tangannya akan terangkat begitu. Tuhan tolong, begitu kan? Nggak tahu seberapa dekat, seberapa jauh, tapi secara sangat sigap Yesus langsung pegang tangan Petrus, mengulurkan tangannya dan memegang dia. Saudara, sebenarnya itu tindakan itu ketika Petrus gagal, mulai jatuh dalam krisis, dan kemudian dia berteriak kepada Tuhan dan Tuhan segera tangkap dia, pegang tangannya. Saudara sekalian, sebenarnya itu betul-betul menunjukkan bahwa Yesus adalah dia yang bisa dipercayai, adalah orang yang bisa dipercayai. Dia memperlihatkan dirinya bahwa Petrus tidak salah mempercayakan dirinya kepada dia. Sehingga ketika Petrus ada masalah, dia tangkap tangannya Petrus untuk menolong dia. Dia memperlihatkan dirinya dapat dipercayai. Dia tidak mengecewakan kita. Menjadi sahabat seharusnya seperti itu. Kita tidak seperti Yesus, kemampuan kita terbatas. Tapi jangan pernah kita mengecewakan orang. Sebatas di mana kita harus bisa lakukan, harusnya kita bisa lakukan. Kalau kita tidak bisa lakukan, kita sudah lakukan semaksimal mungkin masih nggak bisa menolong dia. Orang yang kita mau bantu tapi tidak sampai kita bisa mampu menolong pun akan tahu bahwa kita sudah berusaha sungguh-sungguh untuk menolong. Tapi kita tidak akan mengecewakan, tidak akan pernah membiarkan, tidak pernah, jangan sampai terjadi kita tidak mengulurkan tangan untuk menolong orang. Mungkin uluran tangan kita tidak cukup kuat. Tapi sebenarnya seringkali orang bukan membutuhkan uluran tangan yang betul-betul sangat hebat. Kadang-kadang saudara, satu pertanyaan kecil saja bisa sangat menghibur. Ada teman yang sudah 2-3 minggu gak pernah datang ke gereja, gak ada kabar. Terus kita telepon saja, kadang gak boleh kunjung ke rumah kan. Atau kita WA. Kenapa Bu kok sudah lama gak datang ke gereja? Apakah ada yang menjadi pergumulan yang mungkin bisa kami doakan misalnya seperti itu. Itu saja seringkali sudah sangat menolong. Mungkin dia punya masalah berat. Kata-kata itu belum bisa membantu dia menyelesaikan masalahnya. Tapi ketika dia tahu ada orang yang mengulurkan tangan, itu saudara satu kekuatan, satu penghiburan. Tetapi orang yang punya masalah juga jangan tidak pernah teriak minta tolong. Jangan justru kemudian menjadi hilang. Harusnya kita bisa, kalau dalam komunitas saling percaya, kita akan membuka diri, minta didoakan, minta didukung. Ya, jadi kan untuk itulah maka kenapa kita harus saling percaya. Karena biasanya orang menjadi sulit percaya pada orang lain karena dia ada kepahitan, mungkin pernah dikecewakan sama orang lain, mungkin dia pernah cerita kepada seorang, kemudian dibocorin rahasianya, mungkin jadi marah, trauma, pahit, atau dia cerita kepada pendetanya, besok pendeta khotbah pakai ilustrasi lagi. Kemarin ada jemaat datang ke saya, oh gitu ya, waduh dia merasa gimana ceritaku dia jadiin contoh di khotbah misalnya. Jadi dia menjadi sulit percaya pada orang lain. Bisa terjadi mungkin, bisa hal-hal itu bisa menjadi penyebabnya. Nah karena itulah kita harus bangun komunitas yang bisa saling percaya. Sehingga ketika ada orang mulai merasa krisis, mulai gagal, mulai kesulitan, dia tahu kepada siapa dia harus berteriak. Dia teriak Tuhan Yesus, pasti itu yang pertama. Tapi dia juga butuh sahabat. Dan Yesus suka mengirim orang-orang kan untuk membantu kita. Malaikat-malaikatnya kira-kira begitu. Yaitu kita-kita untuk menjadi penolong buat orang lain. Yesus ingin menunjukkan bahwa dia adalah sahabat yang bisa diandalkan. Dia memberi kesempatan kepada Petrus untuk berjalan di atas air. Dia mau latih Petrus. Tapi bukan kemudian kalau ada masalah datang dia lepas tangan. Ya udah gitu ya. Enggak. Dia tidak lepas tangan. Dia menolong. Saudara itu ya, dikatakan Alkitab dia memegang, itu mengangkatnya. Sebenarnya itulah penghiburan kita.
Kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus tidak mengecewakan kita. Yesus tidak lepas tangan. Problemnya adalah maukah kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus? Khususnya pada saat-saat krisis. Bisakah kita percaya kepada Yesus? Maukah sungguh-sungguh kita membuka diri ketika kita dalam masalah, meminta orang lain untuk bantu doakan? Ya, sekali lagi, Yesus bisa mengirim banyak sekali malaikat-malaikatnya untuk menolong kita. Itu sahabat-sahabat kita. Mungkin mereka nggak bisa nolong sangat banyak. At least mereka bisa menepuk bahu kita, memegang tangan kita, berdoa bersama dengan kita, menyebut nama kita di dalam doa mereka. Kalau sekarang pun nggak bisa ketemu untuk berdoa bersama sambil pegangan tangan, mereka berdoa di rumah masing-masing, sebut nama kita. Itu saja akan menjadi satu kekuatan di dalam diri kita ketika menghadapi masalah-masalah yang muncul ini. Saudara sekalian, inilah yang namanya saling percaya. Dan saudara sekalian, kita tahu kemudian apa yang terjadi. Ini poin ketiga saya. Ketika Yesus mengulurkan tangan, memegang dan mengangkat Petrus, dia tahu ada hal yang perlu dikoreksi di dalam diri Petrus. Dia tidak, oh nggak apa-apa, ya biasalah kalau kita jatuh, enggak gitu. Dia tahu ada penyebabnya, maka dia memberikan koreksi. Itu perlu di dalam komunitas, di dalam hubungan bersama, di dalam gereja, itu perlu ada koreksi. Saling mengoreksi itu perlu. Dalam hal ini tentu Yesus mengoreksi Petrus. Yesus gak perlu dikoreksi karena dia Allah yang menjadi manusia. Tapi kalau di antara kita, sesama manusia, kita perlu saling mengoreksi. Tapi pun kita lihat walaupun Yesus adalah begitu sempurna, dia mengoreksi tanpa menyakiti. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghina, bukan untuk mencemooh, bukan menertawakan. Dia mengoreksi tanpa menyakiti. Orang yang dikoreksi tanpa sakit hati, itu sebenarnya hubungan yang bagus di dalam satu komunitas. Yesus mengoreksi Petrus, layak Petrus dikoreksi karena apa? Imannya goyah. Dia kan sudah bisa berjalan tadinya kalau dia fokus pada Yesus. Tapi imannya goyah. Yesus perlu koreksi, ambil kesempatan itu langsung koreksi. Petrus yang dikoreksi tidak perlu merasa sakit hati, dan memang dia tidak sakit hati. Kalau sakit hati pasti bilang, gua udah jatuh, saya udah jatuh, kemudian ketimpa batu lagi sama dia, masih diomel-omelin. Biasanya kita malah tambah kesel. Tetapi kalau saat itu kalau kita dikoreksi, biasanya sampai kita bisa terima tanpa sakit hati, pasti yang ngomong sama kita itu bahasanya lembut. Kita tahu betul hatinya bukan mencemooh. Kita tahu betul dia ambil momen itu untuk mengingatkan kita. Tidak selalu pada momen itu tentu saja kita biasa dikoreksi. Kalau di ngomongin bahasa apapun juga takut salah paham. Setelah peristiwa agak lama, berapa saat kemudian kita bicara. Makanya kan gitu. Kalau dalam hal itu ya harus lebih bijaksana lah misalnya gitu. Tetapi kalau pada saat kejadian kemudian langsung ngomong, nada kita dan sebagainya bisa dianggap menghakimi. Udah jatuh ngomelin lagi begitu kan. Tetapi kalau memang hubungan komunitas itu satu dengan yang lain, hubungan yang betul-betul hubungan yang tulus, sebenarnya memang tidak perlu kita mengoreksi orang dengan cara harus menyakiti dia, menghakimi dia. Enggak, itu tujuannya adalah untuk membangun. Yang dikoreksi pun tidak merasa perlu sakit hati. Karena memang tujuannya adalah saya mau dibangun. Menjadi lebih baik. Kadang-kadang justru pada saat momen-momen kita di mana ada masalah, kalau diingatkan dengan firman, itu mungkin malah lebih kena, lebih kita teringat. Kalau enggak kita lupa juga begitu. Tapi apapun momennya, saudara, ini adalah hubungan komunitas. Kita bukan hanya sekedar semua baik-baik, enggak. Perlu saling mengoreksi. Ya, Alkitab mengatakan orang sama orang itu kayak saling mengasah untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, menjadi lebih tajam, menjadi lebih kudus. Sebenarnya karena itulah maka mengapa kita perlu ada sahabat-sahabat dekat yang kita janji bersama untuk saling mengoreksi.
Kalau biasanya kita ditegur oleh orang sembarangan, kita seringkali bisa merasa sakit hati. Tapi kalau udah janjian, kita harus ya sama-sama saling menjaga. Kalau saya ada kalimat nggak bagus, kalau saya ada perbuatan nggak bagus, kalau saya ada kemalasan, kalau saya udah kurang sungguh-sungguh pelayanan, kamu tegur saya. Dan saya berjanji kepadamu di hadapan Tuhan, saya tidak akan sakit hati karena kamu tegur. Tapi sebaliknya juga begitu, ya. Kalau kamu ada kelemahan, kamu ada kesulitan, kamu ada kegagalan atau kemalasan atau apa, saya akan koreksi kamu dengan tulus. Tapi jangan sakit hati juga. Yang temannya itu bilang, iya saya juga berjanji untuk tidak sakit hati. Sebenarnya itu yang kalau zaman dulu kita sebut pemuridan, saling bertanggung jawab untuk membantu. Ya, ini adalah menyangkut koreksi. Tapi bisa pertemanan seperti itu bisa menjadi sahabat doa, berdoa bersama, membangun bersama. Kalau ada masalah berat muncul, kita bisa curhat, sharing bersama satu sama lain. Ya, kelompok-kelompok PA, kelompok tumbuh bersama, kelompok-kelompok seperti itu sebenarnya akan sangat menolong. Apalagi kita kelompok kecil kayak gini kan, belum menjadi jemaat yang ribuan, belum 500-an. Ya sekarang kita jemaatnya berapa, 80-an, 90 mungkin begitu. Itu akan sangat menolong kalau kita bisa mulai lebih agak terbuka satu dengan yang lain. Ya, apakah kita saling mendoakan, saling membangun, saling memberikan kesempatan, saling mempercayai satu dengan yang lain, atau termasuk saling mengoreksi. Kayak Yesus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Itu teguran, tapi tujuannya adalah mengoreksi. Lain kali, ya, kamu jangan terlalu terpengaruh oleh lingkungan sehingga kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus diombang-ambingkan oleh kondisi. Kalau kondisinya lagi tenang, enak, kamu sangat percaya, enggak bimbang dah, karena semuanya lancar. Tetapi kalau begitu lihat lingkungan ternyata sangat berombang-ambing, malah justru iman kita juga goyah. Itu kan bukan seorang murid yang baik. Bimbang sana, bimbang sini. Itu teguran yang betul, itu koreksi yang betul. Dan Petrus mempunyai kesempatan terus berkali-kali dikoreksi oleh Yesus. Bahkan sampai di akhir pelayanan Yesus pun masih diingatkan, dikoreksi. Ketika Yesus tidak bisa lagi langsung bicara sama Petrus, Yesus suruh ayam berkokok gitu ya untuk koreksi Petrus. Dan Petrus perlu dikoreksi, bahkan dalam cerita-cerita kuno saudara, Petrus sampai pada sudah cukup tua pun dia sudah sangat baik pelayanan, sangat setia pelayanan, sangat sungguh-sungguh pelayanan pun masih ada rasa takut dalam hatinya, ada. Jadi ketika ada penganiayaan di Roma, ini cerita bukan di Alkitab tapi cerita dari ini cerita dari tulisan-tulisan zaman dulu ya, bukan yang ada di Perjanjian Baru. Dikatakan Petrus keluar dari kota Roma karena takut terhadap penganiayaan, takut mati. Nah itu mungkin Petrus tuh masih orang yang cukup penakut. Tapi dia sudah sangat setia, sungguh-sungguh melayani. Tapi ada saatnya dia bisa takut, dia keluar. Nah menurut cerita itu, ketika dia sudah hampir keluar dari kota Roma, dia melihat Yesus masuk ke dalam kota Roma. Gitu. Dia bertanya, Tuhan mau kemana? Dia tanya kepada Yesus, Tuhan engkau mau kemana? Quo vadis. Nah, kata itu kemudian menjadi terkenal sekali. Mau kemana Tuhan? Kemudian Tuhan Yesus bilang, aku mau ke kota Roma. Karena di situ aku akan disalibkan sekali lagi. Karena murid-muridku pada lari keluar dari kota Roma. Petrus dengar begitu, itu lembut ngomong, tapi teguran sekali lagi mengingatkan dia. Dia akhirnya balik ke kota Roma. Dan dia memang kemudian mengalami penganiayaan di kota Roma. Dan dia mati tersalib dengan terbalik. Teguran itu, ingatan itu, koreksi itu membuat dia menjadi lebih baik, lebih setia, lebih sungguh dan lebih sungguh. Itulah saudara yang sebenarnya dibutuhkan. Kita perlu dikoreksi, kita perlu dibimbing, kita perlu diarahkan. Jangan sakit hati. Ya. Tapi yang kasih bimbingan, kasih koreksian juga harus dengan kasih, dengan lembut. Dengan memperhatikan perasaan orang lain juga. Jangan mencemooh, menghakimi. Apalagi kata-kata kasar, ada keinginan untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan.
Jadi saudara, itulah hubungan dalam komunitas yang saling percaya, saling mempercayai satu dengan yang lain. Kiranya kita boleh membentuk komunitas yang seperti itu. Di tempat kita di GKI Kebun Jeruk ini, paling tidak mulai dengan saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling menolong, saling terbuka. Tidak gosip-gosipan, tidak perlu saling jelek-jelekin. Kalau kita orang lemah, doain dia. Itu yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan komunitas kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan diri kami ke tangan-Mu. Kami melihat satu keindahan bagaimana Petrus mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sebagai orang yang sebenarnya sudah sangat-sangat sempurna, sangat luar biasa. Tetapi dia memberi kesempatan kepada Petrus. Dia mau melatih Petrus. Dan bahkan saat-saat Petrus gagal, dia tidak lepas tangan. Dia justru dengan sangat sigap, dia memegang Petrus, mengangkat Petrus. Kami bersyukur melihat seperti ini, hubungan yang sangat luar biasa, saling percaya di dalam satu komunitas. Dan bahkan ketika perlu ada koreksi, ada teguran, itu pun dilakukan dengan kasih, dengan ketulusan, dengan kesungguhan untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Dan orang yang ditegur pun tidak perlu sakit hati, karena tahu itu keluar dari satu kebaikan untuk kehidupan yang lebih baik. Tolonglah kami Tuhan menjadi komunitas yang saling percaya yang seperti demikian. Berkatilah kami satu dengan yang lain. Tolong kalau kami masih menyimpan marah, dendam, kebencian, saling curiga satu sama lain di dalam gereja ini, tidak bisa mengampuni satu dengan lain, ampuni kami Tuhan dan perbaiki kami menjadi lagi bisa saling mendoakan, saling percaya, saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain untuk kemajuan bersama, untuk kemajuan gereja-Mu. Pekerjaan Injil di Kebun Jeruk ini boleh terus berkembang untuk menginjili dan membawa banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saatnya firman Tuhan sudah diberitakan, kita kembali ingat akan Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kita, yang mengajar kita. Sebentar saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Diingatkan kembali, perjamuan kudus diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dan sudah menerima baptisan dewasa atau CD. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian belum menerima baptisan dewasa atau CD, bisa menunda terlebih dahulu. Sampai saatnya setelah Bapak Ibu ikut dalam katekisasi, dibaptis atau di CD, baru bisa ikut dalam perjamuan kudus ini. Yang kedua, perjamuan kudus ini diperuntukkan juga bagi setiap Bapak Ibu sekalian yang sudah menerima baptisan dewasa atau CD dan sudah menyiapkan hatinya masing-masing. Karena perjamuan kudus bukanlah satu rutinitas belaka, bukan hanya satu yang kita lakukan biasa. Tapi perjamuan kudus adalah satu persekutuan dengan Tuhan. Kita sudah datang semeja dengan Tuhan. Kita datang dengan mengakui tubuh dan darah Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kita, kalau kita datang dengan tanpa mengakui tubuh dan darah Tuhan, dikatakan itu akan mendatangkan hukuman bagi kita. Karena bagi Tuhan, perjamuan kudus satu hal yang serius buat kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita boleh siapkan dahulu roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Jadi kita nyanyikan satu pujian, perjamuan kudus ingatkan kita kembali akan karya Tuhan Yesus. Di bawah salibnya, di bawah salib Yesus, kita kembali ingat akan karya Dia buat kita. Di bawah salib Yesus ku berdiri teguh. Di bawah salib Yesus ku berdiri teguh. Naungan batu karang di padangan gersang, tempat musafir berteduh
hari dan beban menekan. Kita ulang sekali lagi di bawah salib Yesus. Dengan lembut kita nyanyikan pujian ini. Di bawah salib Yesus, ku berdiri teguh di naungan batu karang, di padang nan gersang, tempat musafir berteduh dan dapat perhentian dari sengat matahari dan beban menekan. Musik temani kita dengan lembut, mari kita berdoa di hadapan Tuhan, menyiapkan hati kita masing-masing. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mari kita meriksa hati kita di hadapan Tuhan. Seperjamuan yang kita ikuti jadi berkat buat kita. Kita ingat kembali akan karya Tuhan Yesus. Biarlah saat ini kita datang di bawah kaki salibnya. Kita ingat kembali akan karyanya, akan kasihnya, akan pengorbanannya. Betapa kita berharga dan betapa kita dikasihi oleh Dia. Bapa, betapa kami bersyukur untuk kasih-Mu yang ajaib. Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan kami, Tuhan mengasihi kami juga. Terima kasih Tuhan, Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Tuhan Yesus boleh datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib, cinta-Mu yang ajaib untuk kami. Kau datang mengorbankan diri-Mu, berkorban atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Karya yang begitu ajaib, cinta yang begitu ajaib, Engkau mengasihi kami. Sehingga waktu kami percaya Tuhan Yesus, dosa kami boleh diampuni, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan Yesus terima kasih Engkau menetapkan perjamuan kudus yang boleh ingatkan kami kembali bahwa Engkau selalu mengasihi kami, bahwa Engkau sudah mengasihi kami dan senantiasa mengasihi kami. Maka sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, menghampiri meja perjamuan-Mu, kami mohon kembali Tuhan, Kau layakkan setiap kami. Ampuni kalau kadang-kala kami melupakan akan kasih-Mu. Ampuni kalau kadang-kala kami lupa bahwa waktu kami datang ke hadapan Engkau, makan semeja dengan Engkau, kami sungguh harusnya ingat akan pengorbanan-Mu, akan tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan menebus dosa kami. Tuhan, kiranya Engkau mau ampuni kalau masih ada hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Layakkan kami kembali sehingga perjamuan yang kami ikuti pada siang hari ini menjadi berkat bagi setiap kami, bahwa kami kembali datang kepada Engkau, mengalami kasih-Mu yang ajaib, boleh kembali perbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berarti betul sepenuhnya. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu yang ajaib untuk kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Sebelum nanti kita akan makan roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah siapkan, firman Tuhan ingatkan kita kembali. Alkitab mengatakan pada malam terakhir sebelum keesokan harinya Tuhan akan menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Dia makan bersama murid-muridnya, dia mengambil roti, lalu dia mecah-mecahkannya, lalu dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah itu dia mengambil cawan anggur, lalu dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena Dia katakan melalui perjamuan kudus, bukan berarti Tuhan takut kita melupakan Dia, tapi justru Tuhan berikan ini supaya kita ingat akan Dia, karena Tuhan tahu hidup kita dalam dunia tidak mudah.
Ada pergumulan, ada masalah, iman kita bisa lemah, kita bisa lupa kepada Tuhan. Setiap kali ada perjamuan kudus kita boleh kembali ingat, menjadi peringatan akan aku. Kita kembali diingatkan bahwa Tuhan sudah mati untuk kita karena Dia begitu mengasihi kita. Seberapapun hidup kita begitu berat, ingatlah Tuhan sudah mati untuk kita. Berarti Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Maka perjamuan kudus menjadi satu momen di mana kita kembali ingat Tuhan tidak pernah melupakan kita karena Dia selalu mengasihi kita. Mari roti kita boleh angkat di tangan kita. Roti ini menjadi lambang daripada tubuh Kristus sudah diserahkan untuk kita. Dia berkorban untuk kita, tanda cinta yang besar untuk kita. Mari ada penuh rasa syukur kita makan roti ini. Anggur di tangan kita boleh angkat, boleh siapkan Bapak Ibu. Anggur ini melambangkan daripada darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk kita. Tanda cinta yang besar, Dia menyerahkan dirinya, berkorban untuk kita, karena kita begitu berharga di mata Dia. Mari dengan penuh rasa hormat dan syukur kita minum anggur ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan yang boleh kami ikuti siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali ingat betapa besarnya cinta-Mu kepada kami. Kau sudah rela berkorban, menyerahkan diri-Mu, darah-Mu dicurahkan, Kau memberikan nyawa-Mu untuk menebus dosa kami. Terima kasih untuk kasih yang begitu besar. Terima kasih melalui perjamuan kami diingatkan kembali. Kami menjadi peringatan akan Engkau yang begitu mengasihi kami. Maka Tuhan, kiranya kasih-Mu kembali menyegarkan setiap kami. Kalau ada dari kami yang hari ini merasa hidup begitu berat, putus asa, merasa hidup begitu berat dalam hari-hari yang kami jalani. Ada kekecewaan, mungkin rasa ditinggalkan, atau apapun yang kami hadapi. Biarlah kami kembali diingatkan bahwa Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, bahwa Engkau sudah mati menebus dosa kami. Engkau mengasihi kami. Maka biarlah kasih-Mu yang ajaib itu menguatkan kami kembali melangkah dengan kuat melanjutkan perjalanan kami. Kalau di antara kami sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kalau ada yang sudah begitu lelah, Tuhan kuatkan kembali. Bahkan Tuhan, kalau ada yang begitu jauh daripada Engkau, kasih-Mu menarik kami kembali dengan kekuatan yang baru. Kami kembali melangkah bersama Engkau melanjutkan perjalanan kami. Bahkan di tengah pandemi COVID ini juga Tuhan, mungkin ada jemaat-Mu di antara kami yang merasakan hidup yang sudah putus asa. Kasih-Mu kembali menyegarkan kami, karena kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan. Ada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan pilih kami sudah kebutuhan kami. Dan kasih-Mu yang ajaib menguatkan, menyegarkan kembali setiap kami. Membawa kami kembali ingat akan cinta-Mu yang ajaib. Kayak berdoa untuk juga jemaat-Mu, untuk setiap kami yang hari ini dapat ikut dalam perjamuan kudus, yang mungkin belum siap atau belum saatnya. Jadi Tuhan juga berkati setiap kami juga, teman-teman juga. Tuhan tidak lupakan, Tuhan pun berkati mereka semua dengan anugerah Tuhan yang ajaib. Kasih-Mu juga yang ajaib menjamah mereka. Yang boleh tahu Tuhan bahwa ada Engkau juga yang selalu mengasihi mereka. Terima kasih untuk ajaibnya cinta-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu buat setiap kami. Kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami semua dan mendengarkan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian, saya serahkan pada liturgis. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan mulai persembahan kita pada siang hari ini. Bagi jemaat yang hadir di tengah-tengah sini di onsite, bisa memberikan persembahan mulai amplop dan akan diberikan, dimasukkan dalam kotak. Bagi jemaat yang mungkin mengikuti ibadah online di rumah, persembahan dapat diberikan dengan melalui scan QR Code dan rekening yang tertera di layar ini. Mari kita angkat pujian ini untuk mempersiapkan hati kita memberikan persembahan.
Bapa kami yang berada kerajaan surga Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa, hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online maupun secara onsite. Tuhan, kami juga sudah memberikan sedikit persembahan, biarlah Kau yang memberkati persembahan kami agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Tuhan, biarlah Kau juga memberkati orang-orang yang akan mengolah persembahan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah, baik secara onsite ataupun secara online. Biarlah setiap kita semakin waktu boleh semakin terus bertumbuh dalam mengenal Tuhan dan juga menjadi berkat sebagai komunitas yang Tuhan boleh percayakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau menyapa untuk beberapa orang yang mukanya baru ya, baru pertama kali hadir di GKY Kebon Jeruk. Bolehkah yang pertama kali hadir secara onsite boleh berdiri supaya kita sama-sama saling mengenal satu dengan yang lain? Yuk, boleh berdiri. Ada 2 orang Bapak ya, ada yang di sebelah sana dan di sebelah situ. Oke. Terima kasih untuk setiap Bapak-Bapak yang boleh hadir hari ini, yang pertama kali datang. Jika lo belum memiliki tempat ibadah tetap, boleh sama-sama bertumbuh di GKY Kebon Jeruk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kita boleh sama-sama dilayani kebenaran firman Tuhan oleh Pendeta Andreas Himawan. Segenap BPP dan jemaat GKY Kebon Jeruk mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Biarlah Tuhan yang terus boleh memberkati Musa dalam pelayanan sebagai pengajar di STTAA. Ada beberapa warta yang akan kita sama-sama simak hari ini. Bapak Ibu, hari Selasa nanti kita akan sama-sama mengikuti kebaktian doa malam. Kebaktian doa malam akan dilayani oleh Guru Injil Samuel dengan tema apa yang akan terjadi bila gereja diisi oleh rasa saling curiga. Apa yang akan terjadi bila gereja diisi oleh rasa saling curiga. Ini salah satu tema yang sangat relate dengan kehidupan di saat-saat ini ya Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah setiap kita boleh sama-sama mengetahui kebenaran firman Tuhan sehingga boleh memimpin kita dalam kehidupan hari lepas hari. Mengingatkan untuk setiap orang tua yang memiliki anak-anak, biarlah anak-anaknya terus boleh dihimbau mengikuti ibadah sekolah minggu secara online melalui kanal YouTube GKY Kebon Jeruk ataupun bisa mengikuti Instagram Glow GKY KJ. Dan juga untuk informasi selanjutnya boleh tanya kepada lause-lausenya supaya bisa dimasukin ke grup Glow Sunday School GKY Kebon Jeruk. Lalu ada beberapa hal yang akan diingatkan kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segenap jemaat dan juga BPP mengucapkan turut berduka untuk berpulangnya almarhum Bapak Kohar atau Bapak Ahok yang dipanggil Tuhan pada tanggal 13 September dan telah dikuburkan pada tanggal 15 September. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan untuk setiap keluarga yang ditinggalkan dan Tuhan sendiri yang akan memberikan penghiburan. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mau mengajak setiap kita boleh bangkit berdiri. Dengarkanlah ayat pengutusan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 24 hingga 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-temuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita mau sama-sama naikkan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Surya. Puji
Jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan, mari kita boleh melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan sudah ingatkan kita, mari kita boleh terus belajar bertumbuh dalam komunitas, boleh saling percaya, melalui kehidupan kita, saling menjadi berkat satu sama lain. Sehingga dimanapun kita berada, baik di tengah gereja Tuhan, maupun di tengah masyarakat, di tengah keluarga, kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita bisa dipercaya dan bahkan boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Dan terimalah janji berkat untuk setiap kita masing-masing. Kiranya Tuhan yang kita kenal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus langsung memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera sepanjang kehidupanmu, hari-harimu, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua.